Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana etos kerja, sikap inovatif dan etika dalam berorganisasi. Tentunya dengan saya Muhammad Ali Harzim. Oke, kita lanjut mengenai pengertian etos kerja. Apa sih etos kerja itu? Etos berarti pandangan hidup yang khas dari satu golongan sosial, yang berarti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Sedangkan kerja dalam pengertian arti luas adalah semua bentuk usaha yang dilakukan manusia, baik dalam hal materi, intelektual, dan fisik, maupun hal yang berkaitan dengan keduniaan maupun keakhiratan. Jadi etos kerja sangat penting untuk kita miliki ya anak-anak. Kemudian etos kerja keras. Umat Islam diwajibkan bekerja keras karena kerja keras termasuk salah satu hal yang diajarkan oleh Islam. Kewajiban ini terdapat dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagaimana di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Selanjutnya anak-anak, bagaimana kita membiasakan perilaku kerja keras? Rasulullah SAW memberikan contoh perilaku bekerja keras. Beliau tidak hanya menghabiskan waktu untuk mengingat Allah saja, tetapi bekerja keras dan berdakwah, baik di Mekah maupun di Madinah. Berdasarkan hal tersebut, kita dapat mencontoh Nabi bahwa kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk membiasakan berperilaku kerja keras. Tidak boleh hanya berangan-angan saja atau bergantung pada orang lain dengan cara meminta-minta. Agar kita mendapatkan hasil kerja yang baik, kita harus memiliki motivasi atau semangat, rajin, tekun, ulet, dan dengan maksud agar berhasil. Selanjutnya, perintah berkarya untuk mencari rezeki yang halal dinyatakan dalam Al-Quran dan Al-Hadis Nabi. Allah berfirman, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang mukmin akan melihat pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui hal yang gaib dan nyata. Lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Surat At-Taubah ayat 105. Hal ini dijelaskan juga di hadis Nabi Muhammad SAW. Tidak ada seorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tenaganya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam memakan makanan dari hasil usahanya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, budaya kerja keras. Dalam sebuah hadis disebutkan, sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil, profesional atau ahli. Barang siapa yang bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis tersebut dikatakan bahwa mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga adalah serupa dengan mujahid, karena kita mementingkan atau berusaha untuk menghidupkan keluarga kita. Tentu hal ini berarti memiliki nilai dan pahala yang sangat besar. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala senang terhadap hambanya yang mau bersusah payah dan bekerja keras dalam mencari nafkah. Kemudian hikmah kerja keras.
Banyak hikmah dan manfaat dalam bekerja keras sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hikmah bekerja keras diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, dapat mengembangkan potensi diri baik berupa bakat, minat, pengetahuan maupun keterampilan. Dua, kita beranjak ke pengertian inovasi dan etika berorganisasi. Pengertian inovasi adalah upaya mempertahankan keberadaan organisasi dalam lingkungan. Perlu adanya inovasi yang berkelanjutan dan perlu adanya kekompakan dan hal-hal baru untuk dicoba sehingga organisasi itu menjadi eksis. Kemudian ada pun syarat-syarat organisasi adalah sebagai berikut. 1. Memiliki tujuan yang dirumuskan dengan jelas. 2. Memiliki pembagian tugas yang jelas. Kemudian pengertian inovasi ada 3 hal dalam hal ini, yaitu pertama, gagasan harus baru dalam arti olah pikir dalam mengerti sesuatu fenomena yang sedang terjadi, termasuk dalam bidang pendidikan, harus menghasilkan gagasan baru. Ini dapat berupa penemuan dari suatu gagasan pemikiran, ide, sistem sampai pada kemungkinan gagasan yang mengkristal. Kedua, produk dan jasa, yaitu hasil langkah lanjutan dari adanya gagasan baru tersebut yang ditindaklanjuti dengan berbagai aktivitas, kajian, penelitian, dan percobaan, sehingga melahirkan konsep yang lebih konkret dalam bentuk dan jasa yang siap dikembangkan dalam implementasi yang penuh dengan inovasi di bidang pendidikan. Ketiga, upaya perbaikan, yaitu usaha sistematis untuk melakukan penyempurnaan dan melakukan perbaikan dalam kurung improvement yang terus menerus sehingga buah inovasi itu dapat dirasakan manfaatnya. Selanjutnya, B. Ciri-ciri inovasi dalam organisasi. Inovasi dalam sebuah organisasi mempunyai 4 ciri. Yang pertama, memiliki kekhasan atau khusus, tidak umum. 2. Memiliki ciri atau unsur kebaruan, tidak bersifat kolot atau tradisionalis. Kemudian 3. Program inovasi dilakukan melalui program yang terencana. Tentunya ketika hal-hal yang direncanakan itu akan berjalan dengan baik. Jika sebuah inovasi tidak direncanakan, maka inovasi akan rentan untuk gagal. Keempat, inovasi yang digulirkan memiliki tujuan. Ditinjau dari sifat perubahan dalam berinovasi, minimal harus ada 2 kategori, yaitu penghapusan hal-hal yang bersifat negatif dan penguatan hal-hal yang bersifat positif. Itulah ciri-ciri inovasi dan sikap dalam organisasi perspektif Islam. Berikut etika berorganisasi harus memiliki etika yang sangat baik. Tentunya hal ini harus dilakukan oleh anggota organisasi saat menghadapi lingkungan sekitarnya. Ketika dalam musyawarah organisasi tidak menyampaikan keburukan personal yang tidak berhubungan dengan kinerja orang tersebut, apalagi berniatan untuk menjatuhkan kedudukan orang lain di dalam organisasi. Mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.